Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi pada saat yang sudah terprediksi adanya pra peradilan ketiga dengan pembacaan atau agenda pembelaan terhadap tergugat, yaitu Polda Metro, dan turut tergugat yaitu kejaksaan. Ya, salah satu ciri dari prinsip hukum civil law adalah prediktabilitas ya. Jadi sesuatu itu predictable karena aturan-aturannya sudah jelas, maka persidangan itu bukan seperti ya seolah-olah hanya formalitas saja. Bukan hanya formalitas memang, tapi seolah-olah dia hanya formalitas saja. Karena sistem kepastian hukum ini akan menjadikan pengadilan itu atau peradilan itu menjadi predictable. Nah, tetapi namanya juga konoha ya. Kalau berjalan sebagaimana seharusnya ya bukan konoha. Coba ya, ini hakim nih iketut, lucu. Ya, lecumanan. Yang bersangkutan ini beberapa waktu yang lalu menggugurkan atau menolak permohonan pra peradilan Roy Suryo yang kedua dengan alasan Roy Suryo itu mengulur-ngulur waktu ya, dengan alasan itu. Ada pra peradilan ketiga. Kemudian ada termohon yang tidak hadir. Ditunda. Jadi hakim yang mengulur waktu. Kemudian pada pra peradilan yang kedua si hakim tidak melihat fakta persidangan. Sekarang seolah-olah ya fakta persidangan itu penting sekali. Si hakim memperhatikan begitu bagian persidangan. Ya udahlah, kalau sekiranya fakta persidangan tidak akan dijadikan pertimbangan di dalam putusan, ngapain juga pura-pura mendengarkan? Ngapain didengarkan begitu? Ya udah, skip aja udah, kan ini membuang waktu begitu ya, skip aja. Kesel. Dalam pengertian apa? Ini kita pengadilan macam apa sih? Ini negara Indonesia itu negara macam apa? Aduh, ya sudahlah, negara macam ini ya. Baik, ini adalah perkataan ahli ya, yang mana di dalam judul video sih katanya perkataan ahli ini lagi-lagi menguntungkan Roy Suryo. Nah, itu yang tidak menguntungkan itu yang kedua saja ya, Effendi Riau, Universitas Riau maksud saya, karena dia mengaco bukan. Jadi menguntungkan pihak Roy Suryo ya tidak, menguntungkan Polda ya tidak. Makanya si hakim tidak melihat fakta persidangan karena di dalam dirinya sudah ada putusan sebelum persidangan. Hakimnya on sekali ini. Nah, kita sekarang melihat bagaimana perbincangan nih, karena ahlinya sudah bukan ahli yang kemarin. Jadi ahli yang pra peradilan pertama bukan ahli pra peradilan kedua, ahli pra peradilan ketiga juga bukan ahli pra peradilan kedua. Kita saksikan sajalah ya, ini dengan judul sidang pra peradilan Roy Suryo memanas, Abdul Ghafur cecar ahli soal dasar ganti rugi. Nah, bagaimana pencecarannya? Ini nanti kita akan lanjutkan kepada aftermath ya, kejadian setelah persidangan ini. Kita saksikan saja ya, mari kita simak. Izin yang mulia kami teruskan. Ya, baik, saudara ahli. Ya, pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli, dari 3 alasan yang tadi saudara kemukakan di persidangan bahwa seorang tersangka mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas dasar 3 hal. Ya, yaitu tindakan penyidik salah dalam menerapkan undang-undang, kemudian yang kedua bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga adalah salah orang yang ditangkap. Ya. Saya ingin fokus kepada pasal yang tadi dikutip oleh saudara ahli, pasal 105. Karena tadi saudara menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian juga bisa karena salah menerapkan undang-undang. Dan saudara kutip berdasarkan pasal 105, yaitu soal pasal 100 ayat 5. Pasal 100 ayat 5, mohon maaf. Ya. Pasal 100 ayat 5 ya. Ya. Yaitu salah satunya adalah seseorang kemudian ditangkap, alasannya minimal dipanggil 2 kali kemudian tidak hadir ya. Ya, oke. Nah, di dalam permohonan pra peradilan ini pada putusan sebelumnya, yaitu putusan nomor 99 pra pid, menyatakan bahwa penyidik telah salah menerapkan undang-undang. Oke ya. Karena kenapa? Karena pemohon ditangkap karena sebelumnya tidak pernah dipanggil 2 kali dan kemudian selalu
hadir dan melaksanakan semua ketentuannya. Ya. Apakah dengan adanya putusan pra peradilan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa penyidik dalam hal ini adalah termohon telah salah dalam menerapkan undang-undang sehingga penahanan, penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya karena melanggar undang-undang tadi yaitu tidak pernah dipanggil 2 kali, apakah itu juga bisa menjadi dasar untuk seseorang meminta ganti kerugian seperti yang tadi saudara sampaikan di awal sebelumnya? Terima kasih. Saya jawab. Baik, izin yang mulia menegaskan kembali bahwa alasan penyidik melakukan penahanan itu ada alasan yang sifatnya yang tadi objektif yang mulia. 2 kali dipanggil tidak datang, artinya tidak kooperatif. Lalu kemudian dengan alasan itu maka kemudian hakim pra peradilan menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan penyidik melanggar. Apa ini? Karena putusan pra peradilan itu sudah tidak ada upaya hukum lagi yang mulia. Karena ada Perma 4/2016. Dulu boleh PK. Maka berlaku res judicata pada tata perhubungan. Walaupun dianggaplah benar putusan itu. Sehingga jika alasan hakim melakukan atau mempertimbangkan dengan alasan bahwa ada salah penerapan undang-undang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, maka apakah itu serta-merta langsung muncul ganti kerugian yang harus dikabulkan? Belum tentu. Harus diperiksa dulu. Kalau dia melanggar undang-undang, maka dibuktikan. Kenapa? Karena perbuatan melanggar undang-undang itu spesifik dia. Undang-undang mana yang dilanggar? Pasal mana yang dilanggar? Beda dengan yang tadi. Misalnya ada indikasi bahwa penahanan yang dilakukan itu jelas melebihi batas waktu misalnya. Nah, itu lain cerita, itu jelas, clear. Tetapi sesuatu yang bisa diperdebatkan maka itu bisa dibuktikan. Apakah itu muncul hak? Belum tentu. Ini pendapat saya. Kita boleh berseberangan untuk hal ini. Pendapat saya yang boleh dimintakan ganti kerugian karena marwahnya di pasal 173 itu kaitan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana ditahan, tapi salah nahan. Saya menafsirkan bahwa penahanan itu berkaitan dengan status tersangka, terdakwa dan terpidana ini. Kalau ternyata bukan dia yang harusnya bertanggung jawab atas perbuatan hukum itu dan mengakibatkan dia ditahan akibat itu, maka muncul hak untuk minta ganti rugi. Tetapi kalau penahanan itu hanya dilakukan karena memang yang tadi undang-undangnya sifatnya subjektif, apakah serta-merta bisa? Belum tentu, saya katakan. Bahkan kalau masih misalkan yang tadi saya katakan, bisa saja ketika orang itu dibebaskan dari tahanan tapi status tersangkanya masih on. Apakah muncul hak ganti rugi? Menurut saya belum. Menurut saya. Demikian yang mulia. Oke. Izin. Bentar, ini ahli ya. Saudara ahli. Bentar, ahli. Menurut saya itu berlandaskan undang-undang. Ya harusnya begitu. Menurut undang-undang sekian dan sekian belum. Begitu, jangan. Menurut saya belum. YouTuber aja bisa kalau begitu. Ini mah kebiasaan ahli Polda Metro ya begini. Belum saudara berpendapat seperti tadi. Ya. Sebentar, dan ini menarik ya. Kalau misalkan dikatakan jika salah orang dia otomatis ada ganti rugi. Jika di luar itu maka dia tidak otomatis ganti rugi. Kan begini Bapak ya. Salah orang itu dia diatur di dalam undang-undang adalah penangkapan yang tidak sah. Demikian juga penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur undang-undang. Meskipun bukan salah orang, tetapi sesuatu hal yang lain. Misalkan seperti Roy Suryo ini yang kemarin sudah mendapatkan putusan pengadilan bahwa terjadi kesewenang-wenangan di dalam penangkapan. Yaitu prinsipnya sama. Apa? Pelanggaran undang-undang. Salah orang melanggar undang-undang, tindakan kesewenang-wenangan juga melanggar undang-undang. Ya dua-duanya sama. Jadi kalau di dalam hukum Islam itu namanya ilatnya sama. Apa itu? Melanggar undang-undang. Jadi yang satu itu mendapatkan kompensasi atas kesewenang-wenangan dalam pengertian atas merusak undang-undang, begitu tidak mengikuti undang-undang, yang satu pun sama. Ini mah kalau salah orang otomatis dapat kerugian. Kalau di luar itu menurut pendapat saya tidak. Lah ente siapa? Saya ahli, ya keluarin undang-undangnya. Ulah ahli. Nah, tadi saudara menyatakan bahwa harus dulu dinyatakan melanggar undang-undang dan pasal mana ya? Oke. Ya. Apakah saudara pernah diberikan putusan pra peradilan sebelumnya oleh termohon dan saudara sudah baca, saudara sudah kaji? No. Izin yang mulia. Coba. Saya memang diberikan putusan itu, tapi saya tidak baca. Saudara tidak baca ya? Izin.
Alasan saya adalah begini, saya tahu isi putusan itu. Bagaimana saudara mau tahu isi putusan sementara saudara nggak baca? Sebentar. Lagi-lagi nggak baca. Ini mah sama kayak si Effendi Riau. Lagi-lagi nggak baca. Saya konfirmasi aja kepada saudara. Artinya begini, saya dibekali oleh dokumen-dokumen oleh penyidik. Saya baca, saya lihat, lalu saya pelajari. Tapi, izin yang mulia, saya harus objektif memandang itu. Isi putusan itu memang yang saudara katakan tadi. Ada tindak pertimbangan hakim adalah karena itu. Tapi, saya tidak mau terkontaminasi di dalam pokok perkara. Saya hanya membatasi diri saya kaitan dengan pra-peradilan berkaitan dengan salah penahanan. Demikian yang mulia. Okay. Nah, ini mah udah jadi tremul. Ya, saya diberikan putusan oleh kepolisian, tapi saya tidak baca. Loh, gimana Anda diberikan putusan kemudian tidak baca, kemudian menjadi ahli di sini? Oh, itu saya diberikan salinan putusan itu, tapi ya saya baca, saya lihat, saya pelajari. Jadi kamu itu baca apa tidak? Ya, saya tidak baca, tapi saya baca. Tapi saya tidak mau terikat. Aduh, nih harusnya balik lagi, Mas. Ini nanti balik lagi kan ditanya. Jadi Bapak itu baca apa tidak? Yang mulia, saya lanjutkan saudara ahli. Ya, Tadi saudara katakan bahwa saudara juga menerima beberapa dokumen dari penyidik. ya, Saudara juga menerima putusan pra-peradilan. ya, Sementara dokumen-dokumen itu kami persoalkan dalam sidang pra-peradilan, ya, dan kemudian itu yang kemudian dinyatakan dibatalkan. Misalnya, ya, surat perintah penangkapan dinyatakan tidak sah. Ya. Surat perintah penahanan dinyatakan tidak sah. ya, Surat penggeledahan dinyatakan tidak sah. ya. Tadi saudara sayangnya tidak membaca putusan pra-peradilan, saudara hanya berasumsi berdasarkan surat-surat yang diberikan oleh penyidik. Saya jadi meragukan keahlian saudara gitu. Nah, Oke, betul. tapi saya lanjutkan pertanyaan saya kepada saudara. Dalam sidang ini minimal. Dalam putusan pra-peradilan jelas dinyatakan bahwa termohon telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jelas itu. Ya. Jadi kalau tadi saudara katakan harus melanggar undang-undang, hakim menyatakan melanggar KUHP, bukan melanggar KUHP, bukan melanggar undang-undang kepolisian, bukan melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman dan lain-lain sebagainya, tetapi hanya melanggar KUHP. Dan kemudian dalam pertimbangannya juga disebutkan bahwa penangkapan, penahanan itu tidak memiliki dasar yuridis yang jelas. Ya, Kalau pertimbangan hakimnya seperti itu, tadi saudara mengutip asas res judicata pro varietate habetur, bahwa putusan hakim itu yang harus kemudian dianggap benar. ya, Kenapa hari ini saudara tidak membuat analisa hukum atau pendapat hukum saudara karena saudara adalah ahli berdasarkan pertimbangan hukum? Betul. Tetapi justru saudara tadi malah menegasikan statement saudara sendiri bahwa ganti kerugian itu salah satunya karena salah menerapkan undang-undang. Ya. Dan putusan pra-peradilan jelas menyatakan bahwa penyidik telah salah menerapkan undang-undang. ya. Nah, jadi yang mana nih yang saudara pakai sebagai dasar pendapat saudara? Apakah hanya pada dokumen-dokumen penyidik saja saudara percaya penyidik, ataukah juga saudara akhirnya tidak percaya juga terhadap putusan pra-peradilan atau pertimbangan hakim, sementara saudara katakan res judicata pro varietate habetur? Mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia. Ya, emang nggak jelas Saya nih. tegaskan kembali bahwa saya membatasi diri saya supaya saya tidak masuk dalam pokok perkara. Kalau ternyata alasan hukum yang saudara sampaikan sesuai dengan ketentuan hukum, saya menyampaikan di sini, saya tidak bisa menilai putusan hakim. Saya punya kode etik. Ya apa sih? Saya tidak bisa menilai perbuatan salah orang lain kemudian mempublikasikan. Ya, izin saudara ahli sebentar. Sebentar, saya potong sebentar aja. Maksudnya saudara masuk ke pokok perkara ini pokok perkara pidananya kah? Atau pokok perkara peradilan, pra-peradilan? Sementara yang kita sidangkan adalah pra-peradilan, bukan pokok perkara perbuatan pidananya. Jadi apa yang saudara maksud dengan pokok perkara saudara nggak masuk ke situ? Betul, saya jelaskan dulu. Makanya saudara tangkap penjelasan saya, baru saudara berasumsi. Yang pertama, Saya tidak berasumsi, saya bertanya kepada saudara ahli. Sudah, enggak usah berdebat. Silakan lanjutkan dulu. Dengarkan. baik, yang pertama, Bentar, alah hakim, pret. Sebel. Sudah. Percuma saja nanti ini nggak bakalan saya dengar kok, gitu aja Kim ya. Kim itu gimana Kim? Ini memang repot si ahli ini ya. Itu
menilai putusan hakim. Tidak ada menilai putusan hakim yang ditanyakan oleh Majelis Kehormatan Ngaji itu. Kenapa putusan hakim tidak dipakai sebagai dasar argumen? Karena hakim sudah mengatakan dengan jelas bahwa penangkapan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Dan apabila tidak sesuai dengan undang, tadi kan dikatakan bisa mendapatkan ganti rugi. Tetapi dalam masalah Roy Suryo ini, pendapat saya tidak mendapatkan ganti rugi. Nah ini kan double standard namanya, ya gitu. Jadi kalau misalkan yang lain dapat ganti rugi, tapi kalau Roy Suryo nggak usah lah. Padahal di situ ada pelanggaran undang-undang. Hakimnya juga udah nggak usah berdebat ya. Kim, pala lopeang. Yang mulia, hakim memiliki alasan hukum Yang mulia. bahwa tindakan penyidik itu melanggar undang-undang. Kenapa? Karena ini. Saya tidak punya kapasitas menilai itu. Karena saya junjung tinggi asas res judicata itu. Saya bicara di persidangan ini berdasarkan undang-undang. Kita bedah pasal 173 berdasarkan keahlian saya. Apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada putusan? Itu tergantung yang mulia. Saya hanya bercerita menjelaskan tentang hal-hal normatif yang ada dalam pasal 173. Kewenangan untuk meminta ganti kerugian. Tapi berkaitan dengan faktanya, putusan itu adalah, jadi hal material itu bukan hal material. Unsur-unsur pidana itu terpenuhi, tidak. Saya tahu batasannya. Karena dalam pra-peradilan yang diperiksa adalah syarat formil. Ya gak jelas. Iya, pra-peradilan itu yang diperiksa adalah syarat formil. Kemudian sudah keluar pra-peradilan putusannya bahwa Roy Suryo itu ditangkap dengan melanggar KUHP. Berarti itu melanggar undang-undang. Therefore, ini adalah salah penangkapan. Salahnya bukan salah orang, tetapi salah melakukan atau salah menerapkan standar prosedur, yaitu KUHP. Therefore, berhak mendapatkan ganti rugi. Ya, ini malah enggak, ini saya cuma mau berbicara normatif saja. Lah, berbicara normatif itu gak usah di persidangan atau udah. Ya, itu sudah berbicara nilai saja tanpa fakta. Itu tempatnya di kuliahan. Itu pun gak bisa berbicara nilai tanpa fakta. Pasti ngambil contoh dari fakta-fakta yang ada. Nih, contohnya seperti ini, seperti itu. Ini mah. Nah, kita lihat saja sekarang ini ya penjelasan dari Mas Abdul Ghafur Sangaji ini. Bu Aida tepat setelah persidangan itu bagaimana? Cuman ini sepertinya videonya agak dicepetin ya sama uploadernya nih. Kita saksikan. Harus memberikan apresiasi juga kepada ahli, karena ahli tadi kan dihadirkan oleh pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya, yang tentu keterangannya harus lebih menguntungkan Polda Metro Jaya dong, karena kan kita nggak tahu apakah seperti apa kontrak mereka gitu ya. Tetapi yang pasti adalah dari keterangan ahli tadi, posisi ahli justru pendapatnya banyak lebih menguntungkan kita, meskipun dia berusaha untuk menolak beberapa argumentasi yang sebenarnya dari awal sudah dia bangun gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, kan dibaca dulu keterangannya. Jadi kita bentar. Dan kemudian kita interview setelah sidang ya. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi sebelum memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain dan juga prinsipal Mas Roy Suryo. Pertama ya, ada kesan yang kuat bagi termohon dan termasuk ahli untuk mendinai putusan yang sudah mengabulkan permohonan bahwa yang namanya penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan itu tidak sah. Dan jangan lupa, tidak sahnya itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi didasarkan pada tindakan penyidik. Pertama, dikatakan tidak ada alasan subjektif yang bisa terpenuhi. Berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dipanggil 2 kali, mangkir dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tindakan sewenang-wenang. Kalau kita ingat bahwa kontrak dalam tanda kutip penyidik dengan Mas Roy dan Dr. Tifa adalah mereka tidak ditahan, tapi mereka kemudian wajib lapor. Dan wajib lapor itu dipenuhi dengan patut, dengan layak dan kemudian dengan taat. Sehingga tidak ada alasan memang untuk menangkap, dan itulah yang kemudian ditangkap oleh hakim pra-peradilan. Tetapi dalam sidang tuntutan ganti rugi yang seharusnya tinggal menentukan kira-kira besarannya, menurut kami berusaha didinai putusan-putusan tersebut untuk mengatakan bahwa walaupun sudah ada putusan yang mengatakan bahwa penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan tidak sah, tapi tidak serta-merta kemudian berhak atas tuntutan ganti rugi. Ya. Padahal kami berpendapat ya pasti berhak, karena sudah ada putusan pengadilan, kecuali kalau belum ada putusan pengadilan hak.
Tetapi masalahnya adalah apakah kemudian hak tersebut dengan besaran berapa pengabulannya oleh hakim seperti apa, maka itu adalah kewenangan hakim sepenuhnya. Tetapi apa yang kami minta itu tidaklah kemudian di luar penghitungan yang di luar penghitungan rasional. Tidak irasional. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang kemudian putusan itu siang hari, biar kita bisa lihat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dr. Tifa, maka mudah-mudahan sidang ini bisa ada dikabulkan. Berapapun angkanya itu nggak penting, yang penting kita berusaha menegakkan keadilan, dan berapapun angkanya pasti akan disumbangkan ke yayasan sosial. Itu saja, silakan. Yang lain dulu ya, Ristan. Bang Ristan. Terima kasih. Jadi tadi sebenarnya kalau kita lihat ya, waktu yang diberikan juga sebenarnya dibilang cukup tidak, kurang iya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya yang banyak yang harus kita kupas di ahli tadi ya. Dikatakan benar tidak, dikatakan salah ya iya. Nah, tadi yang ingin kami tanyakan adalah masalah yang telah disampaikan Bang RH tadi, bahwa ahli dalam hal ini tidak pernah melihat putusan pra-peradilan nomor 99 peradilan pertama ya Bang ya? Nggak pernah baca. Tidak pernah membaca. Dan ahli tadi menyatakan bahwa Tapi pernah. alasan penahanannya adalah subjektif ya. Artinya melihat bahwa pelimpahan harus ditahan. Bagaimana dengan ancaman yang 5 tahun? Apakah harus ditahan? Nah, kalau melihat Kurang 5 tahun. ancaman di bawah di atas 5 tahun kan harus ditahan. Kalau tidak 5 tahun berarti tidak ditahan. Apakah harus ditahan? Kan begitu. Nah, ini ketika tadi rekan-rekan kita menanyakan apakah melihat pertimbangannya, putusannya tidak. Karena kita jelas-jelas kita melihat dalam pertimbangan tersebut bahwa majelis menyatakan itu tidak sah karena melihat ada wajib lapor. Wajib lapor itu sudah berapa kali dilakukan oleh Pak Roy. 30. Tidak pernah absen. Itu salah satu hakim menyatakan bahwa ini tidak sah. Kemudian kedua juga kooperatif. Untuk pemeriksaan semua segalanya ya Pak ya, kita sudah kooperatif. Artinya tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan dalam rangka pelimpahan tahap 2 ini. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan ini yang tidak didengar apa tidak dilihat ya, tidak dibaca oleh ahli. Nah, itu mungkin yang salah satu dari kami. Itu Bang. Oke. Ya, silakan. Jadi sebelum Mas Roy ya, Mas Roy, jadi gini, ahli itu yang dimintakan adalah pendapatnya. Dan ahli itu mendasarkan pendapatnya tentu pertama adalah berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan putusan. Tadi pendapat ahli itu hanya berdasarkan undang-undang dan tidak pernah membaca putusan, sehingga apa yang tadi dia nyatakan di dalam persidangan, saya kira hakim juga sudah tahu arahnya kemana gitu ya. Itu karena itu mah mirip seperti kuliahan doang. Ya belajar normatif, belajar norma, itu pun belajar norma pun kan harus ada contoh faktanya. Ya kecuali norma kamar Norman. Pada akhirnya kita harus memberikan apresiasi juga kepada ahli, karena ahli tadi kan dihadirkan oleh pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya, yang tentu keterangannya harus lebih menguntungkan Polda Metro Jaya dong. Karena kan kita nggak tahu apakah seperti apa kontrak mereka gitu ya. Tetapi yang pasti adalah dari keterangan ahli tadi, posisi ahli justru pendapatnya banyak lebih menguntungkan kita, meskipun dia berusaha untuk menolak beberapa argumentasi yang sebenarnya dari awal sudah dia bangun gitu loh. Tapi kami yakin dan percaya bahwa panitra kemudian hakim juga sudah jeli dalam melihat alur dari pendapat ahli. Misalnya tadi ahli menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 KUHP yang baru,
terhadap seorang tersangka, terdakwa, terpidana yang ketika ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak mempunyai alasan yang sah, maka bisa dimintakan ganti kerugian. Itu clear, ya. Artinya permohonan pra peradilan ini memang mengikuti ketentuan pasal 173 KUHP yang berlaku. Kemudian yang kedua, ahli juga tadi menyatakan bahwa perhitungan nilai ganti kerugian itu didasarkan pada PP 92 tahun 2015, yaitu plafonnya adalah minimal 500.000 dan maksimal adalah 100 juta. Dan kami menyandarkannya pada itu, yaitu materialnya adalah 106 juta, hanya lebih 6 juta. Kemudian imaterialnya juga adalah 100 juta. Jadi tidak melebihi apa yang ditentukan oleh hukum negara. Kemudian juga yang ketiga, ahli juga tadi mengatakan bahwa selain material, pemohon juga bisa mengajukan yang imaterial. Jadi sebenarnya pendapat ahli tadi justru menggugurkan beberapa pertahanan daripada Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah argumentasi hukum yang dibangun pada saat mereka menyampaikan jawaban, kemudian pada saat mereka menyampaikan duplik. Jadi kami melihat bahwa arah mata angin dari pembuktian hari ini sudah lebih menguntungkan ke kami. Tinggal kemudian bagaimana hakim secara hati nurani, kemudian dengan independensinya, prinsip imparsialitasnya, kemudian merangkai semua dalil-dalil yang kami bangun pada saat surat permohonan pra peradilan, kemudian replik kami, termasuk juga jawaban dan duplik dari termohon, termasuk juga ahli yang kami hadirkan dan ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Mudah-mudahan hakim menemukan titik terang di situ bahwa pemohon memang wajib untuk diberikan nilai ganti rugi, berapapun nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh hakim pra peradilan, mau jangankan 100, jangankan sampai 206 juta yang kami mohonkan, 1 rupiah pun kalau memang itu didasarkan pada penalaran hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, tentu kami akan terima. Ya, jadi kami di sini tidak mengejar nilai berapapun yang mau dikabulkan, yang penting dikabulkan demi keadilan dan demi penegakan hukum. Terima kasih, Mas Rai. Selanjutnya, Mas Rai. Begini ya, ini saya saran saya kepada hakim yang suka duit ya. Itu mah udah kesimpulan saya, hakimnya suka duit. Dari mana? Dari putusan pra peradilan kedua yang tidak rasional. Kemudian di sini seolah-olah mendengarkan persidangan, padahal nanti juga bisa dikatakan saya tidak mendengarkan fakta persidangan begitu ya. Ini saran saya kepada hakim. Hakim, sudah putuskan saja 2 triliun. Nanti di belakang bagi 2. Ya, kamu kan gak sebanyak itu dapat duit kan dari Jokowi. Tuman wae aing mah. Sebel tuh dah. Ya, udah putusin saja. Ini meskipun permintaan adalah 206 juta, maka saya putuskan Polda wajib untuk memberikan ganti rugi sebesar 2 triliun dolar. Kalau kata si CEO ya, bangkrut negara sudah, besok langsung bubar karena itu tidak bisa digugat begitu. Udah ya iketut lah, kalau kamu mau hancur jadi hakim, hancur semua aja udah sekalian. Hancurin aja negara sekalian tuh. Ya, liur aing mah pusing. Ini enggak jadi enggak jelas. Gara-gara putusan hakim yang kemarin tuh atas pra peradilan kedua, itu seenaknya sendiri, sewenang-wenang begitu. Kita jadi apatis ya. Terus ngapain kalau misalkan kemarin pada pra peradilan kedua fakta-fakta persidangan tidak disebutkan, terus ngapain itu sekarang ada persidangan lagi? Kita juga lagi nonton apa? Lagi nonton dagelan. Ya, hanya saja ya argumen wise, kalau kita hanya melihat dari argumen, oh jelas ini Mas Roy Suryo menang sudah ya, tim hukumnya Mas Roy menang sudah, karena memang banyak sekali kontradiksi yang dibacakan atau yang diucapkan oleh si ahli itu banyak sekali kontradiksinya begitu. Jadi dari mulai membaca tapi tidak membaca, kemudian putusan pra peradilan pertama tidak dijadikan pertimbangan di dalam berpikir, ya memang yang namanya ahli Polda itu harus dalam pihak membela. Tapi kalau nggak bisa dibela, ya jangan dibela begitu. Karena ini sudah tidak bisa dibela. Karena sesuatu itu apabila sudah tidak bisa dibela, tetapi dia memaksakan diri untuk dibela, maka yang nampak adalah kebodohan. Sebagaimana yang nampak pada ahli dari Polda Metro Jaya ini. Demikian, mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.